Cuaca kota Jakarta dan daerah sekitarnya dalam beberapa hari terakhir ini dikeluhkan sebagian warganya terasa lebih panas dan juga menyengat dibandingkan periode waktu sebelumnya. Kita tentu bertanya-tanya, apakah suhu udara panas di Jakarta ini merupakan suatu kelaziman cuaca di bulan Agustus ataukah suatu bentuk anomali cuaca? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebutkan penyebab dari cuaca panas ini karena sebagian wilayah di Indonesia saat ini sedang memasuki puncak musim kemarau. Benarkah demikian? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami ajak Anda langsung membahas cuaca panas di kota Jakarta dan juga sekitarnya. Saat ini kita sudah tersambung secara virtual dengan Bapak Guswanto, Deputi Meteorologi BMKG. Selamat siang, Pak Guswanto. Selamat siang, Ana dan Cecil. Ya, Pak Guswanto, kami ingin tahu nih, mungkin merasakan juga kalau cuaca di Jakarta dan sekitarnya biasanya panas, tapi ini kayaknya lebih panas lagi. Sebenarnya ada apa lazimkah atau ada anomali cuaca? Iya, baik. Jadi Ana dan Cecil, Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat saat ini tuh suhu panas terik yang dirasakan di Jakarta dan sekitarnya itu terkait dengan kondisi khas musim kemarau. Jadi pada musim kemarau itu tutupan awan sangat minim, bahkan tidak ada. Ini terpantau sejak bulan Juli akhir Agustus ini. Jadi tutupan awan khususnya di wilayah Indonesia di selatan ekuator seperti di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Dengan tanpa adanya tutupan awan yang menghalangi, maka intensitas sinar matahari itu menjadi maksimal. Terutama pada siang hari, terutama pada jam-jamnya, jam 1, jam 2 itu, di mana suhu akan mencapai titik maksimumnya. Dan ini juga ditambah juga bahwa perlu diketahui bahwa Jakarta kan sudah begitu padat ya, sehingga angin itu juga terhalang oleh gedung untuk bertiup, sehingga yang kalau biasanya di tempat-tempat tertentu ada pepohonan yang bisa mengurangi anginnya, bisa mengurangi panas tadi, itu juga semakin tidak ada. Itulah yang kami sebut biasanya adalah panas terik harian yang intens. Kira-kira itu, Ana dan Cecil. Oke, Pak, ini panas yang terjadi di daerah Jakarta dan juga sekitarnya ini apakah merujuk pada puncak dari musim kemarau atau bagaimana, Pak? Iya, sebenarnya panas yang kita lihat ini sebenarnya umum khas pada saat musim kemarau. Kalau berdasarkan data BMKG sendiri nih, secara umum ya, itu suhu maksimumnya itu antara 32 sampai 33. Dan kalau boleh saya sampaikan di sini, 3 hari yang lalu ya, bahkan tanggal 19 1 hari yang lalu, itu suhu yang terpantau misalkan di Soekarno-Hatta itu terpantau 33,3 derajat Celcius, di Kemayoran sendiri 33,6, dan kemudian di Tanjung Priok itu 33 derajat. Jadi masih batas-batas kondisi normal sebagai khas itu musim kemarau. Oke, Pak Guswanto, kan tadi katanya mungkin tutupan awannya berkurang begitu ya. Nah, bagaimana dengan polusi? Apakah ini juga berdampak pada polusi yang akan lebih parah lagi dengan cuaca yang cukup panas sekali, Pak? Iya, sebenarnya ini kan kalau cuaca suhunya sudah panas, kemudian ada hembusan angin yang cukup kencang, ini bisa menambah, biasanya nanti akan polusi udara itu meningkat sepanjang tidak ada material-material atau polutan yang terhambur ya, artinya yang dihasilkan misalkan dari kendaraan, bising kendaraan kota dan lain itu terhambur padat, maka ini polutan juga semakin banyak. Seperti beberapa tahun yang lalu kita lihat kan di DKI itu pada saat musim kemarau ini polusinya bertambah. Biasanya kan kalau polusi itu bergerak, angin itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, apabila suatu daerah itu suhunya panas, maka dia tekanannya rendah, maka polutan terbawa angin akan ke situ. Ini secara faktor meteorologisnya seperti itu.
Oke, Pak Guswanto, ini kalau tadi kita berbicara soal polusi yang begitu tinggi di Jakarta, kalau misalnya Anda melihatnya dari sisi BMKG sendiri, apakah polusi saat ini sudah terbilang cukup parah begitu di Jakarta atau seperti apa? Kalau terkait polusi di Jakarta sendiri sebenarnya kita lihat secara umum ya, secara umum tidak melihat waktu ya, tidak melihat musim. Ya tentunya polusi di secara umum artinya tidak lebih baik dari beberapa daerah yang lain, misalkan kota-kota yang masih memiliki ruang terbuka hijau. Nah, kalau kita lihat secara musim, maka tentunya di musim kemarau ini polusinya lebih kencang dibanding musim hujan, contohnya. Kemudian kita lihat juga daripada waktu hari, maka polusi udara yang ada di DKI Jakarta itu pada sore hari menjelang jam-jam kita pulang kantor ataupun siang hari di jam kita makan siang itu biasanya meningkat karena sumber polutannya itu semakin banyak. Tetapi pada malam hari di sini ada angin laut dan angin darat yang bisa juga ada polusi di daerah lain, dia akan masuk ke DKI ataupun sebaliknya pada saat tertentu siang hari itu polusi yang ada di Jakarta bisa berpindah ke daerah-daerah pesisir pantai seperti itu. Oke, Pak Guswanto, kalau pantauan BMKG sendiri, 3 hari ke belakang juga 3 hari ke depan, ini cuacanya di sekitar wilayah Jakarta dan sekitarnya seperti apa? Apakah kemudian masih akan tarik panas seperti ini juga? Baik, kalau dilihat dari pantauan atau perakiraan cuaca BMKG sendiri, kita lihat ya, saat ini memang sudah beberapa hari ya mengalami tidak hujan, 10 hari lebih tidak hujan. Ya, kalau kita lihat di peta ataupun analisis satelit konsekutif traces itu bahkan ada yang sudah 20 hari tidak hujan. Nah, untuk ke depan 3 hari ke depan ini masih musim kemarau bahkan tidak hujan. Ini yang perlu kita waspadai. Jadi artinya kemungkinan bisa polusi tidak meningkat, sehingga yang perlu dikurangi adalah sumber-sumber daripada polusi itu sendiri supaya tidak menambah banyaknya polusi yang beredar karena cuaca yang semakin tadi panas terik tadi. Oke, apa mungkin akan ada solusi yang akan dilakukan, Pak? Mungkin seperti rekayasa hujan dan sebagainya? Saya kira untuk menurunkan polusi memang dengan hujan ya, artinya dengan modifikasi cuaca. Tapi saat ini sepertinya belum, karena masih pada ambang batas, artinya itu bisa dikendalikan. Ya, artinya kan kita melihat dengan mengurangi sumber pencemar dan yang lain-lainnya, mungkin ruang terbuka hijaunya atau kalau pagi hari dilakukan penyemprotan atau penyiraman kepada ruang terbuka hijau, taman-taman kota disiram setiap pagi, itu sepertinya juga sudah mengurangi dibanding kalau kita melakukan modifikasi cuaca melalui dengan pesawat dan lain sebagainya. Jadi itu yang bisa dilakukan untuk sementara ini, paling tidak mengurangi sumber-sumber emisi yang seperti kendaraan bermotor dan lain-lain itu di waktunya lah, jangan bersamaan seperti itu. Oke, Pak Guswanto, begini, kalau tidur malam juga rata-rata terasa panas begitu. Apakah kemudian cuaca panas atau terik ini akan berlangsung sepanjang hari begitu? Artinya tidak hanya siang hari saja, malam juga panas? Tidak. Jadi ini kita menyebutnya, jadi pada siang hari cuaca itu terasa panas ya, terik sampai 35-36 derajat ya, 33 lah di Jakarta. Namun pada malam hari itu suhu itu turun, suhu minimum itu sampai kita lihat di Jakarta sendiri mungkin bisa sampai 21. Nah, ini muncul variasi harian. Nah, perbedaan variasi harian antara suhu minimum dan suhu maksimum itulah yang merasa kita terkadang suhu itu terasa dingin. Jadi, nah kita lihat Ana dan Cecil pada waktu puncak musim kemarau biasanya itu kan angin yang bertiup itu adalah angin monsun timur, di mana dia sedikit membanyak uap air sehingga dia tidak lembab, maka airnya kering, sehingga dia kalau itu apalagi yang tinggal di daerah memiliki wilayah ketinggian, artinya seperti di puncak itu sampai 16 suhunya, misalkan juga di Merbabu ataupun tempat lain itu suhunya bisa mencapai di posisi 16 derajat, itu cukup dingin. Jadi kalau
di ruangan, mungkin masih di kota, mungkin masih terasa gerah. Tapi kalau elevasinya semakin tinggi, kasarnya di Jakarta dengan di Citeko mungkin akan berbeda. Jakarta kan ketinggiannya kurang dari 10 mdpl, Citeko mungkin 800 ya. Mungkin suhunya di Citeko bisa 16. Itu Cecil dan Ana. Oke, baik Pak Guswanto, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu Pak.